Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM B1A1222191. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kuis. Yang pertama, apa yang menjadi isu hukum dari artikel tersebut? Isu hukum artikel tersebut ialah membahas tentang force majeure, pembatalan dan pemutusan kontrak pembangunan pekerja konstruksi di tengah COVID-19, dan risiko pekerja atas pemutusan kontrak pekerjaan di tengah COVID-19. Di nomor 2, jelaskan jenis-jenis force majeure beserta akibat hukumnya. Baik, yang pertama itu adalah force majeure yang objektif, terjadi terhadap benda yang menjadi objek dari kontrak tersebut, seperti benda terbakar atau terbawa banjir. Yang kedua, force majeure yang sifatnya subjektif. Keadaannya seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan yang tidak terduga saat dibuat kontrak. Yang ketiga ada force majeure yang absolut. Keadaan prestasi oleh debitur tidak mungkin dapat dipenuhi lagi. Yang keempat, force majeure yang relatif. Kondisi di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak lagi dapat dilaksanakan. Yang kelima, force majeure yang permanen. Prestasi yang sama sekali tidak dapat dilaksanakan sampai kapanpun, walaupun bagaimanapun. Misalnya, pelukis yang menderita sakit yang tidak dapat sembuh lagi dan tidak mungkin dapat melukis sampai kapanpun. Yang keenam, force majeure yang temporer, yaitu prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi dilakukan kemudian hari dapat dilakukannya. Ketentuan mengenai force majeure ini dalam hukum Indonesia diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Di nomor 3, apa teori hukum yang dipakai dalam tulisan tersebut? Yang pertama, maksud saya teori hukum yang dipakai dalam tulisan tersebut, menurut saya teori kontrak atau contracting theory menyatakan bahwa perusahaan merupakan sekumpulan kontrak-kontrak, nexus of contract. Agen yang telah diberi wewenang mengelola perusahaan bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal dan melaporkan tanggung jawabnya melalui media laporan keuangan. Yang keempat, soal keempat, apa yang dimaksud dengan konstruksi kontrak? Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 18/1999 disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Apa muatan hukum yang penting harus dimuat dalam konstruksi kontrak? Menurut saya, adanya kaidah hukum yang tertulis. Contohnya, peraturan perundang-undangan, traktat, jurisprudensi. Yang kedua, adanya kaidah hukum tidak tertulis. Contohnya, hukum adat. Yang ketiga, adanya subjek hukum, prestasi, kata sepakat, pasal 1320 KUH Perdata, dan adanya akibat hukum. Lanjut ke nomor 6. Apakah konstruksi kontrak termasuk perjanjian bernama atau tidak? Ya, perjanjian bernama, karena konstruksi kontrak diatur dalam buku 3 KUH Perdata, terdiri atas 18 bab dan 631 pasal, dimulai dari pasal 123 KUH Per sampai pasal 1864 KUH Per. Nomor 7. Maaf Pak, saya belum menemukan jawaban dari nomor 7. Lanjut, nomor 8. Apa saja bentukan prestasi dalam konstruksi kontrak? Contohnya, tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Yang kedua, memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dan melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati. Contoh kasusnya, prestasi kontrak kerja yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Baik, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.